Sebenarnya ini kan yang kemarin menjadi salah satu narasi argumentasi bapak-bapak selaku purnawirawan TNI. Apa? Ada kerisauan dari kita tentang adanya entitas negara dalam negara di Republik ini. Ditambah lagi, Pak Sunarko, kok bisa mobil plat Mabes melayani aguan gitu loh. Jadi kalau kita mau bicara Republik ini, siapa Panglima tertinggi TNI? Ya Presiden. Nggak boleh ada Panglima tertinggi itu aguan, nggak boleh. Nggak boleh Panglima tertinggi NKRI itu aguan, nggak boleh. November 2024 yang lalu, yang sidang pertamanya insya Allah akan diselenggarakan Senin besok, tanggal 16 Desember 2024. Yang kedua, apa saja sih perbuatan melawan hukumnya? Itu yang kami klasifikasi itu ada 8. Tapi ternyata di lapangan saya lihat banyak lagi ya. Banyak lagi, tapi 8 dulu itu. Yang pertama yang tadi, ya penyelundupan hukum dari status PSN yang harusnya hanya di 1755. Kalau kita letakkan hanya di Kosambi, maka menurut Bang Said itu kan PIK 2 itu sebenarnya Pantai Indah Kosambi. Kalau PIK 1 Pantai Indah Kapuk, karena ada di Kecamatan Kapuk, Jakarta. Nah yang kedua Kosambi, Tangerang. Lah kok ini PIK-nya kemana-mana, ke Kronjo. Mungkin PIK itu Pantai Indah Kronjo. Kok bisa ke Tanara? Bisa juga Pantai Indah ke Tanara, ya kan? Kok bisa ke misalnya ke Mau? Oh iya, Pantai Indah ke Mau. Ya. Jadi semua jadi PIK 2 gitu. Iya. Semua jadi PIK begitu. Kenapa? Kalau sudah jadi PIK itu, rakyat tadi secara psikologi kalau melawan seolah-olah melawan negara. Padahal ini kita nggak melawan negara. Kita melawan oligarki properti yang rakus. Nggak ada kita ngelawan negara. Nggak kita gugat presiden di perkara kita. Nggak kita gugat kementerian di perkara kita. Yang kita gugat Jokowinya, Airlangganya. Memang kita tarik Kementerian Keuangan sebagai turut tergugat. Hanya sebagai apa? Bendahara negara. Kalau nanti berhasil 612 triliun bayar negara lewat Kementerian Keuangan. Jadi nggak ada motif duit di kita. Jangan dianggap kita ini cari duit di sini. Enggak ada. Mengembalikan hak kepada orang yang berhak, memberikan hukuman kepada orang yang berbuat dolim. Itu saja motifnya. Nah, apalagi pentingnya kita melanjutkan perjuangan ini Bapak-Bapak. Sebenarnya ada banyak PSN, ratusan PSN di negara kita, modusnya sama. Hanya Pak, kalau saudara-saudara kita yang di Papua, yang di Rempang, yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, nggak berdaya. Ini ya, di Tangerang saja yang dekat dengan Jakarta, dekat dengan kita, kan baru berbulan-bulan, akhirnya baru kita advokasi. Mereka nggak ada daya, nggak ada media, nggak ada tokoh. Kalau mau konsolidasi juga biaya mahal itu di sana. Ngumpul aja harus tiket pesawat. Kalau kita kan masih bisa bensin lah, cari bensin juga yang murah-murah. Saya tadi cari tol, kenapa? Agar dapat bensin yang murah. Karena di luar harus pakai barcode, sementara barcode saya nggak diterima. Mungkin dibaca oleh pemerintah. Ini pengacara kok mau nyari subsidi begitu. Belum tahu dia kita ini berjuang ya. Nah, jadi dampak yang kita inginkan adalah bukan hanya memberikan perlindungan kepada warga Banten yang saat ini terdampak proyek 2, tapi ini kita harapkan memantik ya pergerakan di wilayah lain dan memberi perlindungan di wilayah lain. Akan kita kirim pesan kepada oligarki itu, lu jangan macam-macam sebab PSN lainnya juga kalau masyarakat bangkit, kalian akan kesulitan. Nah, saya menduga kuat hari ini mereka sedang konsolidasi. Terus berkonsolidasi. Kenapa? Ketika kita membela PSN yang terjadi di PIK 2, kita juga punya narasi membela rakyat kita yang ada di seluruh wilayah yang terdampak PSN. Mereka pun begitu, ketika ada perlawanan terhadap aguan, pasti oligarki lainnya berkonsolidasi karena mereka takut mereka juga akan mendapat perlawanan dari rakyat yang kalau rakyat melawan, amsyong mereka itu rugi besar mereka. Jadi jangan dinarasikan kita takut sama naga. Kita kasih garam, naga itu takut lari gitu loh. Cacing atau naga ini. Jadi jangan ya, orang yang benar, yang terzolimi malah takut kepada orang yang salah, yang berbuat dolim. Kita balik. Harusnya nggak bisa tidur itu orang-orang yang dolim, orang-orang yang kerampas tanah, orang-orang yang berbuat salah, orang-orang yang menindas. Kita balik. Cuman memang ada biaya untuk membalik keadaan ini. Di antaranya apa? Konsolidasi terus kita. Nah, saya mau kabarkan, alhamdulillah, kira-kira 3 atau 4 hari yang lalu kita sudah silaturahmi ke Banten. Ketemu Sultan Banten, juga kiai karismatik di Banten ya. Ya, Fadul Adim, Kiai Haji Fadul Adim ya, itu bagus Fadul Adim.
Nah, apa yang saya bawa ke beliau-beliau? Kita sedang mengembalikan perjuangan PIK 2 ini kepada pemiliknya. Siapa pemilik wilayah Banten? Banten adalah milik wilayah Kesultanan Banten. Siapa yang lebih berhak bahkan berkewajiban untuk membela rakyat Banten? Ya tokoh-tokoh Banten. Makanya kita ajak mereka, kita sadarkan. Dan Masya Allah kemarin tuh kita masuk itu ada tulisan Banten bukan Singapura dan tidak akan pernah menjadi Singapura. Itu pesan yang luar biasa. Kenapa? Coba kalau panjenengan yang sudah pernah masuk ke PIK, itu kita seperti berada di negara lain itu. Bahasa juga kita tidak tahu, bangunan juga etnisnya etnis tertentu, dan tidak ada akses. Saya mau katakan Pak, saya masuk perumahan banyak ya, mungkin termasuk BSD, kemudian ada Sumarekon, ada banyak perumahan lah. Itu perumahan itu tetap punya akses ke wilayah kampung-kampung sehingga membaur, disebut inklusi terbuka. Kalau PIK ini enggak, maksudnya hanya pintu utama. Dan sekarang Pak, orang-orang di sekitar PIK itu, terutama ya di desa yang saya sebut tadi, di Teluk Naga, misalnya di Tanjung Pasir itu, kemudian desa Tegal Angus dan sekitarnya, itu sekarang mengakses desa lainnya kesulitan, harus muter-muter. Saya aja waktu mau ke Tanjung Pasir itu, mapnya kan nunjukin lewat PIK, masuklah saya komplek PIK. Gara-gara itu saya masuk PIK, sebelumnya nggak pernah masuk PIK juga. Gara-gara mau ke Tanjung Pasir. Tapi muter-muter dikeluarkan hanya satu akses, itu kendaraan proyek masuk. Di pinggir jalan, arah jalan Tanjung Pasir. Konon ceritanya kalau proyek selesai ini juga ditutup total. Artinya kalau mau ke Tanjung Pasir nggak bisa akses lewat PIK, memang harus muter lagi ke lewat Tangerang. Kota Tangerang muter balik begitu loh. Nah sebenarnya ini kan yang kemarin menjadi salah satu narasi argumentasi bapak-bapak selaku purnawirawan TNI. Apa? Ada kerisauan dari kita tentang adanya entitas negara dalam negara di Republik ini. Ditambah lagi, Pak Sunarko, kok bisa mobil plat Mabes melayani aguan gitu loh? Ada pengkhianat ngasih nomor si Aguan. Ya. Yang kedua, Aguan itu nggak tahu diri. Nah, ada dua-duanya. Di TNI-nya ada oknum pengkhianat, ya. Aguannya nggak tahu diri gitu loh. Bukan dia punya hak, udah pakai. Iya, kecuali. Assalamualaikum. Pejuang kita datang, silakan. Ya, izin Bang, saya lanjutkan ya. Kita makan dulu nih habis ini. Iya. Jadi, ya. Atau kita geser, nah, biar beliau geser. Ya. Bintang filmnya ke situ. Kayaknya kenal Bapak ini deh. Gak kenal, saya namanya Pak. Sepertinya kenal. Mana aja? Iya. Ada betul Pak? Ada nih. Sini. Wah, belah Om Narko nih Pak. Iya. Provokator kita. Memang provokator. Ya. Bukan itu memang. Baik, saya lanjutkan. Jadi bapak-bapak dari MPPI ketika menjadi salah satu prinsipal penggugat, selain Bang Edi Mulyadi, Bang Rizal Fadilah juga dari RRM, narasi yang kita bangun dalam gugatan itu kita khawatir ada entitas negara dalam negara yang mengancam kedaulatan Republik kita. Sehingga sebagai purnawirawan yang punya ya kesetiaan terhadap negara dan punya peran partisipasi untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara, terpanggil lah untuk terlibat dalam persoalan ini untuk mengembalikan kedaulatan negara itu ya hanya negara. Jadi kalau kita mau bicara Republik ini, siapa Panglima tertinggi TNI? Ya Presiden. Nggak boleh ada Panglima tertinggi itu Aguan, nggak boleh. Nggak boleh Panglima tertinggi NKRI itu Aguan, nggak boleh. Panglima tertinggi di Republik ini ya Presiden, nggak boleh pengusaha. Makanya tetap kita sebenarnya menuntut ya. Ada klarifikasi dari institusi TNI juga Polri, kenapa ada fasilitas layanan spesial untuk Aguan gitu. Nah, kenapa kita tuntut bayar ganti rugi dan itu kepada negara? Alasannya yang pertama, agar setiap orang yang berbuat kesalahan itu ada tanggung jawabnya. Jangan hanya dihentikan tapi nggak ada konsekuensi. Jangan hanya maaf. Jangan hanya maaf gitu, selesai ya gitu.
Sebenarnya ada 3 klaster ya dalam pelanggaran hukum di PIK 2 ini. Pertama, klaster perdata yang sedang kita gugat. Perdata pun ada 2, perdata publik, perdata privat. Perdata publik seperti yang kita lakukan. Perdata privat itu adalah korban langsung. Nah, ada sejumlah korban mau gugat langsung. Saya bilang jangan dulu. Kalau sekarang gugat langsung, khawatir dikalahkan pengadilan, justru melegitimasi kezaliman yang sudah mereka lakukan. Nggak ada jaminan pengadilan hari ini bisa steril dari intervensi mereka. Yang kedua, perdata publik kita lakukan, kita lihat nanti. Sampai sebenarnya paralel dengan gugatan perdata publik ini, kita harapkan negara turun. Dengan apa? Menghentikan dan melakukan audit. Kalau negara turun menghentikan audit, nah gugatan perdata privat itu bisa jalan. Kenapa? Berarti hambatan publiknya sudah hilang. Hambatan dari kekuatan oligarki itu sudah disterilisasi oleh negara dengan keterlibatan negara. Nah, negara sampai hari ini belum ada statement. Baru dari Kementerian PUPR, Kementerian ATR, Kepala BBN yang menyatakan rencana tata ruang dalam wilayah dari PIK 2 ini, PSN-nya masih bermasalah karena ada 1.500-an yang masih kawasan hutan konservasi, belum dilakukan konversi menjadi hutan apa begitu, belum ada konversi. Nah, yang kedua adalah KOR Tata Usaha Negara. KOR Tata Usaha Negara ini adalah status PSN-nya. Nah, kalau mau membatalkan itu memang harus melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, kita nggak masuk ke sana. Karena kalau kita masuk PT UN seolah-olah kita bermasalah atau berperang dengan negara. Biarkan negara yang kemudian punya kesadaran membatalkan melalui kewenangan negara, karena melihat rakyatnya udah kok rakyatnya sampai keleleran berjuang sendiri. Lalu negara turun dengan cara pertama membatalkan, menghentikan proyeknya, lakukan audit. Audit keuangan, audit kinerja, termasuk audit di bidang pertanahannya. Nah, disitulah nanti semua cecunguk-cecunguk yang terlibat dalam proses ini akan kebuka perannya apa. Ada yang jadi calo, ada yang tukang bohong, ada yang tukang intimidasi, ada yang ngiming-ngiming duit ya. Kan kadang-kadang nggak bisa diintimidasi, begitu ada duit selesai juga bisa begitu, dan seterusnya. Dan ada KOR pidana. Nah, KOR pidana ini memang harus lewat lembaga penegak hukum, institusi kepolisian atau kejaksaan. Tapi kalau negara belum berpihak kepada rakyat, kita misalkan membuat laporan polisi, saya menduga kuat akan diabaikan oleh kepolisian. Jadi LP kita akan ditolak. Paling banter jadi Dumas atau pengaduan masyarakat. Kalau pengaduan masyarakat ya kurang lebih seperti laporan kemarin di Barreskrim itu. Jadi hanya diterima tapi tidak ada follow up atau tidak ada tindak lanjut. Dan terakhir, karena sudah datang juga Bang Said Didu juga dengan Bang Edi Mulyadi, terakhir dari saya adalah yang paling penting itu adalah menjaga soliditas dari para pihak dan juga masyarakat agar membersamai kasus kita. Saya lihat Pak di sosial media, kasus ini udah bukan sedikit berbalik menurut saya. Berbalik, dukungan itu justru kepada korban PIK sekarang ini. Kenapa? Karena masyarakat yang punya nurani termasuk para korban ini sekarang semua sudah berani bicara. Di sosial media, di berbagai... Yang belum balik kecuali si Yoris. Oh iya. Kalau Yoris begini Pak, mungkin nanti akan kita persoalkan ketika kita kunjungan DPD. Jadi saya ngirim audiensi ke DPD RI, sudah dapat konfirmasi dari pihak DPD melalui orang saya. Katanya selesai reses kan sampai 14 Januari DPD. Kira-kira tanggal 16 atau 17 Januari kita diterima. Nah, nanti kita siap untuk datang ke sana untuk mempersoalkan Yoris juga. Apa fungsi dia di DPD? Kok di lapangan justru belain oligarki properti? Dia itu perwakilan daerah atau perwakilan aguan gitu kan? Iya, kita harus pertanyakan. Ya, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan, bukan agung ya, Dewan Perwakilan aguan gitu. Iya kan, harus kita pertanyakan nanti. Jadi kita juga tanyakan nanti di DPD, sikap, tindakan, perilaku, bahkan kebijakan, statement dari saudara Yoris ini mewakili pribadi, mewakili aguan, atau mewakili DPD. Kalau DPD ini bermasalah, agar nanti ya institusi DPD secara resmi mengeluarkan keputusan kelembagaan DPD. Misalkan DPD tidak terlibat dengan itu, oh kita tenang. Hari ini kan seolah-olah DPD diwakili oleh Yoris begitu. Nah, untuk DPR RI saya baru kirim minta ke Komisi 2 melalui Habibur Rahman, orang saya yang menghubungi Habibur Rahman, baru meminta proses prosedurnya diproses. Jadi kalau DPD itu saya lewat Pak Tamsil. Lewat Pak Tamsil melalui Bang Daeng Wahidin. Kira-kira tanggal 16 mereka. Kalau Habibur Rahman saya lewat Bang Novel Pak Bukmin. Diminta untuk proses masuk. Nah, proses sudah masuk. Tanggapan lebih lanjut, dugaan saya juga menunggu setelah reses, karena sekarang ini DPD dan DPR RI
sedang reses sampai tadi 14 Januari 2024. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita, niat kita untuk bisa menolong saudara kita. Karena memang kita diperintahkan oleh agama kita, ketika ada kedoliman itu kita diminta untuk menolong. Bukan hanya yang didolimi, bahkan yang mendolimi. Nabi SAW bersabda, "Unsur akhaka dzaliman aw madluman." Tolonglah saudaramu, baik yang terzolimi atau yang berbuat zalim. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau aku diperintahkan untuk menolong orang yang terzalimi, masuk akal ya?" Ya, saya paham lah ya Rasul. Tapi bagaimana caranya saya menolong orang yang berbuat dolim? Caranya adalah cegah atau dengan menghentikan kezaliman. Jadi Pak Aguan, kalau dalam akidah Islam, saya mengkritik PSN itu dalam rangka menolong Aguan agar dolimnya tidak terlalu banyak dan berhenti rakyat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.